Shalom semua. Ya, kita bersyukur pagi ini bahwa ibu-ibu dirayakan dengan penuh sukacita. Ya, kita menghargai ya wanita-wanitanya Tuhan yang telah memberikan, mendedikasikan hidup mereka untuk sebuah institusi kecil yaitu keluarga kita masing-masing. Ya, mari kita datang menghadap Tuhan pagi ini dan kita mau siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita datang menghadap Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Sesungguhnya Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Pada pagi hari ini Bapa Surgawi, karuniakan kami telinga yang boleh mendengar. Kami batalkan setiap bentuk serangan yang menyerang pikiran dan hati kami saat ini. Kami perintahkan segala bentuk gangguan yang coba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, menyingkir jauh dalam nama Yesus. Kami mau katakan kami siap untuk menerima firman kehidupan. Karena firman inilah yang mengubah hidup kami. Firman inilah yang membentuk setiap pribadi kami. Dan firman ini juga lah yang akan membawa kami ke level-level yang baru dalam hidup kami. Supaya kami menjadi anak-anak yang setia dan hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Terima kasih Bapak Surga untuk firman ini. Sekali lagi hamba-Mu berdoa Bapa, dalam keterbatasan hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang ajaib. Sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan biarlah tutur bicara hamba-Mu ini sesuai dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan Bapa adalah perkataan-perkataan ilahi. Dan itu akan menjadi rema, makanan dan kekuatan bagi jiwa dan roh kami. Supaya kami hidup berkenan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kuduskan kami sekali lagi, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Berikan kami hati-Mu, hati yang mengasihi dan hidup seperti yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih, haleluya, amin. Shalom semua sekali lagi. Ya, pada pagi hari ini saya ingin berkongsi daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-20 hingga 22 dan pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan sehingga ayat yang ketiga. Dan pada minggu ini saya tidak khusus berkhotbah dan berbicara khusus tentang ibu-ibu ya, karena ini adalah merangkumi keluarga. Ya, ini merangkumi keluarga. Dan di sini saya ingin kita mengerti tentang pentingnya sebuah mezbah. Dan kita akan belajar terus nanti. Mari kita lihat firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 20 hingga 22. Lalu Nuh mendirikan sebuah mezbah, yaitu tempat mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Maka dia mengambil beberapa ekor daripada setiap binatang yang halal dan daripada setiap jenis burung yang halal. Lalu dipersembahkannya korban bakaran di atas mezbah itu. Tuhan menghidup persembahan yang harum itu. Maka berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan melaknati bumi ini lagi atas sebab kemungkaran manusia. Biarpun dari kecil lagi ada sifat durjana dalam hati manusia, aku tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih wujud, tidak akan putus bertali arusnya, musim menabur dan musim menuai, sejuk dan panas, musim kemarau dan musim hujan, serta siang dan malam. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah ramailah dan penuhilah bumi. Setiap makhluk yang hidup dan setiap burung di udara akan berasa takut dan gentar terhadap kamu. Segala yang merayap di tanah dan segala ikan di laut berada dalam kekuasaanmu. Segala yang bergerak yang mempunyai hidup akan menjadi makananmu. Sebagaimana aku memberimu tumbuh-tumbuhan hijau. Kini aku memberimu kesemuanya.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar berkaitan dengan mezbah. Dan mezbah ini adalah suatu tempat yang sangat-sangat penting di dalam Alkitab. Kita harus belajar mengerti dari sudut perjanjian lama, apakah itu mezbah. Dan nanti kita akan belajar juga dari segi perjanjian baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya seperti kamu tahu ini adalah keluarga kecil kami, tetapi nampaknya kami ramai. Ya di mana di dalam masa-masa yang berlalu Tuhan menunjukkan banyak cara yang ajaib dalam keluarga kami. Ya saya menceritakan ini tentang ya kehidupan keluarga kami. Kami bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi apabila kami melihat bagaimana karya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, itu membuatkan saya secara pribadi tercengang-cengang melihat perbuatan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Pada suatu masa, ya seperti yang kamu tahu di dalam tahun-tahun sebelum pandemik, suami saya itu seorang yang sangat-sangat sibuk. Dia adalah hamba Tuhan dan dia melayani orang lebih banyak daripada bersama dengan anak-anak. Ya. Dan pada waktu itulah anak kami Emmanuel waktu itu mungkin dia lupa atau tidak dan ya anak-anak kami yang perempuan, mereka kata setiap kali mereka balik dari sekolah mereka akan tanya, "Dadi di mana?" Ya. Dan anak-anak yang lain juga waktu sampai di rumah mereka akan tanya, "Dadi di mana?" Suami saya biasanya seperti yang kamu tahu dia seorang yang sangat dedikasi di dalam pelayanan. Dan dia itu mengambil banyak masa ya untuk tugas-tugas berjumpa dengan orang dan sebagainya. Karena hatinya terhadap jiwa-jiwa. Itu suami saya. Saya kenal dan saya tahu hatinya. Tetapi dalam suatu masa saya sangat merasa kekeringan. Ya saya sangat merasa kehausan kasih sayang karena suami saya itu terlalu banyak sibuk dan terlalu banyak meeting, terlalu banyak ya berjumpa dengan orang dan sebagainya sehingga saya merasakan kenapa dia terlalu banyak luangkan masa di luar daripada dengan keluarga sendiri. Tetapi syukur kepada Tuhan. Datanglah pandemik melanda negara dan bangsa-bangsa. Dan disitulah dia tidak ada pilihan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan keadaan keluarga kami. Sepanjang pandemik itu adalah masa-masa yang sangat baik untuk keluarga kami. Itu masa-masa yang sangat indah saya rasakan. Karena suami saya tidak perlu keluar selalu. Dan saya juga tidak perlu keluar selalu. Anak-anak pun tidak perlu keluar selalu. Kami membuat belajar untuk mengadakan perjamuan suci bersama di rumah. Kami belajar berkongsi bersama. Setiap kami akan order makanan-makanan spesial. Dan kami akan makan bersama-sama. Kadang-kadang suami saya masak, saya akan masak juga. Dan itu rutin kami sepanjang masa waktu pandemik. Dan itulah momen yang sangat-sangat indah yang saya rasakan. Dan saya rasa anak saya juga enjoy pada waktu itu. Dan itulah masa-masa kalau orang lain berkata ini pandemik adalah seperti neraka. Tetapi bagi kami itu adalah surga yang sangat-sangat nyata di bumi. Saya melihat keluarga kami sangat happy waktu itu. Saya lihat kebanyakan orang mereka menutup rumah. Ya, mereka tidak berani keluar sembarangan. Tetapi anak-anak saya dan anak-anak masa-masa petang kami akan berkeliaran di depan rumah kami. Kami akan main badminton. Mereka anak-anak akan berkejar-kejaran. Kami akan buat banyak aktiviti di rumah sampai satu kali jiran kami di depan, mereka suruh kami masuk di rumah karena dia kata jangan kamu macam-macam, ini bahaya, ini COVID dan mungkin boleh anak-anak kamu dijangkiti. Tapi anak-anak saya sehat. Ya, mereka tidak boleh dikurung karena waktu itu mereka sangat aktif dan itulah masa-masa untuk mereka banyak bermain di luar. Saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pada waktu ini juga lah, pada waktu kecil, waktu itu Aco masih kecil, saya mulai mengajar mereka untuk berpuasa. Saya mengajar kami sekeluarga untuk berpuasa dan kami mulai berpuasa sampai satu saat
Aco dia menangis. Dia katakan, Mami saya lapar, saya tidak dapat tahan sudah. Adik kakak-kakaknya yang lain abangnya. Dan berkata, tidak apa, dalam jam ini kita sudah selesai puasa. Tidak, dia kata sampai dia berbaring-baring dan dia menangis, berguling, dia menangis. Suami saya kasihan, saya tidak, saya kata tidak boleh. Tetapi suami saya kata tidak apalah, bagi dia makan biskut ataupun bagi dia makan sesuatu untuk dia boleh alas perut. Oke lah. Tetapi disiplin itu sangat menolong kami. Pada waktu kami mengadakan ibadah bersama malam seperti yang pernah saya ceritakan, kami mengalami Tuhan. Beberapa anak-anak saya mengalami di mana mereka melihat penglihatan yang terbuka. Kami mengalami beberapa anak saya mulai mengalami mimpi-mimpi. Mereka mulai mengalami Tuhan, mereka mulai mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Dan pada waktu itu juga saya ingat anak kami Angeline, dia disitulah masa pertobatannya. Dan disitulah dia terima Tuhan dalam hidupnya. Dan itu bagi saya adalah sebuah sukacita yang besar. Kadang-kadang kita dalam keluarga Kristen menjalani hari-hari kita. Dan kita menganggap anak kita yang sudah datang di gereja sudah kenal Tuhan. No, belum. Pada waktu itulah Angeline terima Tuhan dan dia mulai berubah dalam sikapnya. Dan beberapa anak-anak kami bertumbuh dengan sangat-sangat baik setelah itu. Dan ini adalah sebuah nilai dan mezbah dalam keluarga. Mezbah dalam keluarga. Seterusnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ya kehidupan Nuh. Setelah Tuhan menghukum bumi pada waktu itu, ya, dan siapa yang terselamat? Nuh dan keluarganya. Karena ketika Tuhan memberi amaran-amaran kepada manusia yang hidup pada waktu itu, mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak terbuka hati mereka. Dan ketika benar-benar Tuhan datang untuk menghukum bumi waktu itu, tidak ada orang yang selamat kecuali Nuh dan keluarga serta beberapa ya jenis-jenis binatang yang dipilih. Nah, kita melihat keadaan yang seperti ini. Suatu masa situasi ini akan kita lalui. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita tidak mengambil langkah untuk menjadi imam, membangun mezbah di hadapan Tuhan, maka itu bukanlah, kita tidak akan boleh masuk dalam keselamatan yang sebenarnya, ya. Nah, kita melihat di sini ketika Nuh membawa keluarganya masuk bahtera, mereka dilindungi, mereka dijaga oleh Tuhan. Dan ketika masa penghukuman Tuhan ke atas muka bumi pada waktu itu sudah selesai dan waktunya untuk Nuh mengajari dan bersama-sama anak-anaknya datang menyembah Tuhan dengan apa? Membina mezbah. Mengapa dia membina mezbah di tempat itu? Karena dia mengingati perjanjian Tuhan yang menyelamatkan mereka. Dia mengingati bagaimana Tuhan itu sangat baik telah membebaskan mereka daripada penghukuman kepada manusia yang hidup pada zaman itu. Dan di mezbah itu jugalah dia bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya dia, tetapi bersama seluruh keluarganya. Mereka bertemu fellowship dengan Tuhan. Dan di tempat itulah mereka mengalami berkat-berkat. Bahkan bukan hanya berkat tetapi janji dan jaminan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mezbah ini sangat penting. Mezbah ini menentukan masa depan dan hidup kita. Kita melihat, ya, ini adalah gambaran pada waktu perjanjian lama di mana imam akan masuk di ruang Maha Kudus dan memberikan persembahan di tempat itu. Tetapi sebenarnya sebelum dia masuk ke ruang Maha Kudus ini, dia harus
menetapkan suatu masa meminta pengampunan, meminta penyucian, meminta pengudusan daripada Tuhan supaya ketika dia masuk di sana dia tidak akan dihukum. Nah, kalau kita melihat dari Kejadian 4 ini, ya manusia pertama yang telah mengadakan ataupun yang telah memulai mezbah ini adalah Esau dan juga siapa? Siapa adiknya? Habel. Ya, ini adalah peristiwa pertama di mana di dalam Alkitab dinyatakan bahwa persembahan Habel diterima tetapi persembahan Kain ditolak. Sehingga terjadilah di mana Kain membunuh adiknya karena dia merasa sakit hati apabila Tuhan tidak menerimanya. Kita tahu bahwa persembahan ini adalah sebuah persembahan yang ya di mana Tuhan akan bertemu dengan orang yang membawa korban persembahan itu. Ya. Nah, di dalam perjanjian pada zaman dahulu juga ya sebelum umat Israel berkembang, pada waktu itu kepala keluarga, siapa yang kepala keluarga? Bapak yang akan mengadakan ataupun yang menjadi imam dalam keluarga untuk membuat persembahan itu. Ya, tetapi setelah orang-orang Kristen ataupun umat-umat percaya berkembang pada waktu itu, ya anak-anak muda lah yang ataupun anak sulung lah yang diminta ataupun diarahkan untuk melakukan pekerjaan sebagai imam dalam keluarga. Ya, betapa pentingnya kedudukan seorang anak sulung dalam keluarga. Karena kedudukan seorang anak sulung itu hampir sama, dia adalah setelah kedudukan ibu bapaknya. Ya, dan anak sulung inilah yang akan mengerjakan pekerjaan sebagai imam pada suatu masa dahulu. Dan setelah itu ketika Musa bertemu bersama dengan orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir, dan disitulah Tuhan mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Ya, mewakili orang-orang Kristen ataupun orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan inilah apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru pula, ini adalah sebuah lukisan. Imam itu adalah gambaran Yesus yang menjadi imam besar bagi kita. Mengapa dia menjadi imam besar bagi kita? Karena hanya melalui Yesus saja kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak ada seorang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus dengan membawa pribadi yang tidak kaitan dengan Tuhan Yesus. Hanya melalui Yesus saja kita diperbenarkan, dan melaluinya lah kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu sebabnya hari-hari ini ketika kita telah percaya, ketika kita telah menerima Yesus, ketika kita telah menjadikan dia sebagai juru selamat kita, maka setiap kita ini adalah apa? Imam rajani. Amin. Apakah selama ini ketika engkau menjalani hidupmu, engkau pernah berpikir, saya adalah imam Tuhan? Banyak kita yang merasa kita tidak dapat menjadi imam oleh karena pilihan kita yang masih memilih dunia. Itu sebabnya kita tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus dan menghadap Tuhan face to face. Karena jalan dan cara hidup yang masih keduniawian. Maka Tuhan tidak akan dapat engkau temui, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Apabila engkau ingin hidup benar di hadapan Tuhan sebagai imam-imam Tuhan sebelum bertemu dengannya, itu sebabnya kita diajar tentang pengampunan dosa. Meminta ampun, merendahkan diri kita, menjadikan diri kita sebagai orang yang ya di hadapan Tuhan itu orang yang tidak layak. Dan ketika kita ini masuk menghadap Tuhan, maka ketika kita membersihkan hidup kita, maka pada waktu itulah kita akan bertemu dengan Dia. Ya.
kita ini adalah imam yang rajani. Kita lihat di sini mezbah sebenarnya bermula di rumah. Ya, mezbah itu sepatutnya bermula dalam sebuah keluarga. Di dalam sebuah keluarga kita harus membangun mezbah. Kita harus belajar untuk membangun sebuah penyembahan. Kita harus belajar untuk membangun sebuah kehidupan yang menyembah. Ya. Di sini kita melihat bahwa Nuh mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ya, kalau di perjanjian lama mereka persembahan mereka itu dalam bentuk binatang. Binatang yang halal, artinya ada sebuah persembahan yang bersih, yang kudus, yang sudah yang selayaknya dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan persembahan itulah yang akan membuatkan Tuhan ya memberkati. Saya mengingat kembali bagaimana ya ibu saya ya menjadi imam yang sangat-sangat mentransform hidup keluarga besar kami. Ya, ibu kami sudah meninggal Desember yang lepas, tetapi kesan daripada pengorbanannya sebagai imam pemula, pemangkin, sebuah transformasi terjadi dalam keluarga kami itu adalah karena doanya. Ya, dia seorang yang berdoa. Saya pernah melihat ya pada waktu saya kecil ya, dan saya melihat di malam-malam hari, di awal pagi dia sudah mulai masak, dia sudah mulai pasang pelita, dan di depan pelita itu adalah Alkitab. Dan sedang dia memasak-masak, dia sedang memasak, dan setelah itu sementara nasi itu mau siap untuk dimasak, dia akan duduk di depan pelita dan dia akan mulai membaca Alkitabnya. Saya pernah melihat itu. Dan itu memberi kesan yang sangat-sangat besar bagi saya. Itu memberi kesan yang sangat besar dalam keluarga besar kami. Dan untuk beberapa jangka waktu ibu saya bersyafaat untuk bapak kami yang belum kenal Tuhan. Waktu itu bapak kami seorang penjudi, dia seorang yang dia memperhatikan tetapi masih hidup dalam keduniawian. Waktu itu saya melihat ibu kami sangat konsisten. Setiap hamba-hamba Tuhan yang datang di gereja kami, dia akan berjumpa dengan pastor itu. Pastor, tolong doakan keluarga kami, tolong doakan suami saya. Suami saya belum kenal Tuhan dan bla 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 bla. Sampai satu ketika bapak saya bertobat ya di dalam pertemuan. Itu saya masih ingat di dalam sebuah pertemuan pengajaran Alkitab. Ya, ada seorang pastor yang datang di gereja dan dia mengajar sepanjang 1 minggu. Bapak saya duduk di ujung kursi yang paling belakang dan dia mendengar dan dia belajar daripada apa yang diajarkan oleh pastor itu. Dan pada waktu itu entah macam mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan tiba-tiba di rumah kami di mana bapak saya menangis meraung dan bertobat. Ya, pada waktu itu terjadi, kami semua sangat terkejut. Karena bapak saya berubah. Berapa peratus? Ya, tidak sampai 300 berapa tuh. Ya, tetapi perubahan itu mentransform betul-betul keluarga kami. Membawa sebuah letusan, lawatan dan terobosan yang besar dalam keluarga kami. Ya, waktu itu saya melihat setiap jam 3-4 pagi sejak hari itu. Bapak saya akan berdoa dan dia akan menangis. Kami terbangun, kami terjaga. Karena doa dan teriakan bapak saya berdoa bagi jiwa-jiwa. Waktu itu juga dia terus berdoa untuk keluarganya yang tidak kenal Tuhan. Waktu itu dia berdoa bagi orang yang terpenjara. Para misioneri di seluruh dunia. Para hamba-hamba Tuhan di mana-mana pun. Dan itu mengejutkan kami. Kami tidak dapat tidur. Karena bapak saya teriakannya dan tangisannya untuk jiwa-jiwa itu sangat-sangat besar. Dan itu mengganggu. Tapi itu adalah sebuah
keajaiban. Ya, keadaan itu saya tidak dapat gambarkan. Sejak itu, ya, kami melihat perubahan demi perubahan terjadi dalam keluarga kami. Sampai hari ini. Ya, kalau kita telepon pada jam-jam doanya pada pagi hari itu, dia akan dia akan jawab, tapi dia tidak jawab kita punya perbualan, tapi dia akan terus berdoa dan berdoa. Maka taulah kita jam-jam doanya itu kau tidak boleh ganggu dia. Dia tidak akan layan sekalipun. Ya, itu Bapak. Dan untuk beberapa waktu saya melihat ini menjadi sebuah panutan dalam keluarga kami. Setiap kami balik Christmas, kami akan berkumpul ya di rumah bapak saya dan kami akan menyembah di situ, kami akan berdoa, kami akan worship dan kami akan mengalami Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami dan sebagainya. Dan saya melihat ini adalah sebuah transformasi. Itu bermula di rumah. Nah, kita melihat bahwa di dalam Matius 18 ayat 19 hingga 20 berkata, ketahuilah juga setiap kali 2 orang daripadamu di dunia ini bersetuju untuk memohon sesuatu daripadaku, permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Karena apabila 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ bersama mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini 2 orang daripadamu di bumi, itu gambaran apa? Suami dan istri. Itu gambaran suami dan istri. Ketika engkau bersatu hati berdoa, apa firman Tuhan katakan? Permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapamu di sorga. Berapa banyak dari keluarga kita yang mengalami masalah? Berapa banyak kita daripada pasangan suami istri mengalami isu dalam keluarga? Itulah yang menyekat berkat dan jawaban doamu. Mari sepakat. Sepakat dalam keluarga. Sepakat di dalam membangun mezbah dalam keluarga. Maka engkau akan melihat keajaiban itu mulai terjadi. Saya akui, untuk memulai sebuah mezbah bukan senang. Kadang-kadang ya kita ini sudah sangat biasa dengan phone. Sampai di rumah kita akan belek-belek, kita akan tengok K-drama, kita akan tengok segala macam Lazada, kita akan tengok Shopee, kita akan tengok cerita-cerita Hindustan, kita akan tengok segala macam. Dan itu banyak dan sangat banyak membuang waktu kita. Hasilnya nol. Dan sebenarnya itu sangat-sangat drop your faith. Iman kita tanpa kita sadar. Semakin hari semakin merosot. Tanpa sadar kita dibuai dan dibuat iblis masuk dalam situasi yang kita tidak boleh kontrol. Itu bahaya. Mari bangun mezbah dalam keluarga. Kuasa kesepakatan itu sangat penting. Kuasa kesepakatan itu membuat doa-doa kita itu berkuasa. Ianya seperti bola api yang naik ke surga. Dan ia membentuk semakin kita berdoa, semakin kita menyembah. Ia membentuk api yang semakin besar. Menembus setiap kemustahilan dan itu sampai di hadirat Bapa. Dan maka terjadilah di mana doamu akan dijawab. Jangan sibuk dengan games. Jangan sibuk dengan duniamu. Jangan sibuk dengan apapun yang kau sukai di dunia ini. Karena suatu masa semuanya itu akan lenyap. Dan engkau akan kerugian sangat-sangat banyak. Maka bukan hanya banyak tetapi ya jiwamu juga akan hilang. Nah, kita melihat
di ayat 21 ini berkata, Tuhan menghidup persembahan yang harum itu. Maka berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan melaknati bumi ini lagi atas sebab kemungkaran manusia. Biarpun dari kecil lagi ada sifat durjana dalam hati manusia, aku tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membangun mezbah di hadapan Tuhan, tanpa sadar segala masalah, segala isu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu diubahkan oleh Tuhan dari kutukan-kutukan menjadi berkat. Karena apa? Karena dia senang. Karena dia suka. Tuhan itu adalah Allah yang pemurah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia ingin memberikan, dia ingin menaruhkan segala yang baik dalam hidup kita. Bergantung pada dirimu, keputusanmu, dan tindakanmu menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan sangat ingin memberi, tetapi sekali lagi bergantung dengan tindakan dan keputusan kita dalam hidup ini. Semuanya datang dari diri kita sendiri. Karena apa? Kitalah imam Tuhan. Setiap pribadi kita adalah imam Tuhan. Di dalam Kejadian 9 ayat 12 hingga 13 berkata, Allah pun berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan kamu dan dengan segala makhluk hidup yang ada bersama-samamu turun-temurun untuk selama-lamanya akan kuwujudkan pelangi di awang-awangan dan itulah yang menjadi tanda jaminan bagi perjanjian antara aku dengan bumi. Saudara yang dikasihi, pada waktu keluarga kami, suami saya dan anak-anak mengambil keputusan untuk bercuti sepanjang 1 tahun tanpa gaji, membesarkan anak-anak. Waktu itu banyak orang bertanya kepada suami saya, siapa yang akan bayar perbelanjaan kamu sepanjang setahun ini? Tetapi kami katakan kami berjalan dalam iman. Ya, pada waktu itulah saya mulai menjual di kampung berjual-jualan sedikit-sedikit dan juga mulai berkebun, tetapi hasil kebun kami itu tidak menjadi karena kami tidak tahu musim. Dan waktu itu banyak mengajar saya tentang arti kerendahan hati. Ya, waktu itu juga lah saya secara pribadi belajar dari ibu saya. Melihat keadaan keluarga kami, melihat situasi yang terjadi dalam keluarga kami. Dan saya katakan, kalau ibu boleh, kenapa saya tidak boleh? Dan waktu itu saya mulai belajar untuk berpuasa 40 hari. Itulah hari pertama di mana saya mulai berpuasa 40 hari. Dan ketika saya gagal, ketika saya lupa yang saya sedang berpuasa, saya makan dan akhirnya saya katakan batalkan nih atau tidak kan nih. Karena tidak tahu kan. Nah, kita jangan samakan puasa kita dengan puasa yang kawan-kawan saudara-saudara kita lakukan. Kalau hari ini engkau gagal, esok mulai lagi. Jangan batalkan itu. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu isu yang kau lalui. Belajar, upgrade diri. Dan waktu itu saya belajar berpuasa sepanjang 40 hari. Saya hanya breakfast pagi dan malam jam 5 saya makan. Dan begitulah rutin saya sepanjang 40 hari itu. Dan waktu itulah saya mengalami Tuhan dengan sangat luar biasa. Suatu ketika ketika saya sedang, rutin saya adalah saya hantar barang yang saya jual. Dan setelah itu saya akan hantar anak-anak saya ke sekolah dan setelah itu saya akan balik di rumah dan kemas rumah. Setelah itu saya akan ambil waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, satu pagi entah kenapa ketika setelah selesaikan semuanya dan tiba-tiba Roh Kudus katakan, masuk cepat-cepat selesaikan kerjamu dan masuk di bilik. Dan waktu itu saya berkata, apa yang sedang Tuhan mau berikan ini? Saya terheran-heran. Nah, setelah itu saya kemas cepat-cepat, saya sapu dalam rumah dan buat apa yang perlu. Dan setelah itu saya cepat-cepat mandi dan masuk di bilik. Nah, di situ saya duduk dan saya mulai menyembah.
ketika saya mulai menyembah, dan ketika saya mulai mengisytiharkan firman, Tuhan memberikan perjanjian tentang berkat Yusuf. Kita tahu bahwa Yakub memiliki 12 orang anak dan Yusuf mendapat 2 kali ganda berkat. Dan saya bertanya, Tuhan, apa ini? Dan dia memberikan firman tentang kehidupan Yusuf yang berkenan dan menjadi berkat kepada saudara-saudaranya. Dan setelah beberapa waktu juga saya bersyukur, dan setelah itu saya menyembah dalam tangisan karena Tuhan menjanjikan dan Dia adalah jaminan hidup kami. Dan dalam beberapa waktu juga saya mendapat mimpi-mimpi yang sangat-sangat ajaib. Dan dalam waktu yang sama saya berdoa minta penyataan-penyataan Tuhan tentang mimpi-mimpi itu. Sampailah suatu ketika sebelum kami datang di sini, Tuhan memberikan pengertian mimpi itu dalam berbagai cara. Dan sampailah kami di sini. Sebenarnya saya kata dengan Tuhan, saya tidak mau melayani di gereja besar. Biarlah kami melayani di gereja kecil, tetapi hati kami tulus dalam melayani-Mu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, banyak anak-anak mudaku di Semenanjung yang perlu kamu layani. Dan ketika kami datang di sini, Tuhan memberikan banyak tanda-tanda juga tentang jaminannya akan hidup kami. Dan sampailah saya sangat terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Nah, kita melihat apabila Tuhan senang dengan persembahan hidupmu, apabila Tuhan senang dengan penyembahan dan mezbah yang kau bangun dalam hidupmu, dan disitulah engkau meletakkan korban dari hidupmu, korban dari hatimu, korban dari kerinduanmu kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menjawab dan Dia merasa perlunya untuk memberkati engkau, Dia akan menyatakan itu dengan sangat-sangat ajaib. Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang seperti sembahan-sembahan yang lain. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang berbicara, yang bercakap, yang berkomunikasi bersama dengan kita sebagai anak-anaknya. Tinggal hari ini, apa responmu? Bagaimana engkau menentukan hala tuju masa depanmu? Semuanya bergantung dengan hidupmu sebagai imam. Sekali lagi. Nah, kita melihat bahwa firman yang seterusnya adalah selama bumi masih wujud tidak akan putus bertali arusnya musim menabur dan musim menuai, sejuk dan panas, musim kemarau dan musim hujan, serta siang dan malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini dalam kehidupan ini adalah digambarkan seperti pohon, ya, yang senantiasa menghasilkan oleh karena kita itu ada di bawah payung perlindungan dan berkat Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga daripada Mazmur 1 ini dia berkata, dia seperti pohon yang ditanam di tepi perairan yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu, apa saja yang dilakukannya berhasil atau berjaya. Kalau engkau ingin berjaya dalam hidupmu, mari bina mezbah dalam rumahmu, bina mezbah dalam hidupmu, dan letakkan persembahan korban di hadapan mezbah itu. Dari hidupmu, dari hatimu, dari ketulusan yang datang dari kedalaman hidupmu. Supaya itu berbau harum. Dan ketika Tuhan menciumnya, pada waktu itulah dia akan melepaskan berkat-berkat yang tidak terjangkakan. Tuhan itu sangat ajaib. Amin. Haleluya. Nah, mezbah juga mewariskan iman. Ya. Pada waktu Nuh membina mezbah itu, dia tidak bersendirian. Tetapi dia membawa istri dan anak-anaknya. Kenapa? Supaya mereka melihat apa yang teladan yang dia lakukan. Supaya dia melihat teladan yang dikerjakannya. Dan ketika anak-anaknya melihat dan belajar, maka anak-anaknya itu akan
memahami, oh begini caranya menyembah Tuhan. Begini pula caranya meletakkan korban di atas mezbah. Anak-anak kita perlu tahu. Ya banyak kadang-kadang ibu bapa ketika engkau mengalami masalah dalam hidupmu, engkau selalu bersendirian dan tidak mengajak anak-anakmu melihat pergumulan dan berdoa bersama-sama. Ketika kami dalam isu-isu tertentu, biasanya saya akan bawa anak-anak kami akan berkumpul di bilik saya dan suami, dan kami akan mulai menyembah di situ, kami akan mulai sharing tentang hidup, kami akan mulai saling mendoakan satu sama lain. Di waktu itulah kami akan bertanya tentang isu-isu yang terjadi di sekolah dan apa yang perlu didoakan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakmu perlu tahu apa yang kau lakukan. Anak-anakmu perlu tahu caramu melakukan ataupun caramu menyembah Tuhan. Sehingga ketika mereka belajar dari hidupmu, mereka akan tahu bagaimana caranya menyembah Allah yang hidup. Jangan lakukan itu sendirian. Bawa, sekali-sekali bawa. Karena mezbah yang didirikan oleh seorang imam harus anak-anak tahu. Sebagai ketua dalam keluarga, anak-anak tahu bagaimana cara melakukannya. Inilah yang berkat yang Tuhan berikan ketika mereka menyembah bersama. Dia kata, beranak cuculah dan bertambah ramailah dan penuhilah bumi. Artinya di sini ada sebuah pesan yang sangat-sangat tersembunyi di balik beranak cucu dan penuhi bumi. Warisan yang Tuhan ingin berikan kepada family itu adalah berkat yang beyond human understanding. Pengertian yang dalam yang perlu kita gali, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita belajar. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang kita tidak pahami, kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu, mari bertanya kepada Roh Kudus. Dia akan mengajarimu. Seterusnya, mezbah menghasilkan wibawa dan otoriti. Kalau kita lihat di sini, singa adalah binatang yang ganas, tetapi boleh dijinakkan. Karena Tuhan telah memberikan kita otoriti. Ya, bukan hanya binatang yang boleh kelihatan, tetapi firman Tuhan berkata apa? Iblis itu seperti singa yang apa? Berjalan mengaum, mengaum coba mencari mangsa. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Kita diberikan wibawa dan otoriti di atas muka bumi ini oleh Tuhan. Amin. Jangan takut kepada iblis. Kalau engkau merasakan sesuatu yang merinding, yang bulu roma naik oleh karena ada kamu rasa dalam bilik dan sebagainya, jangan takut. Ingat ini, ketika engkau memulai membangun mezbah, roh-roh itu akan tunduk kepadamu. Roh itu akan tunduk kepada kita. Banyak kita yang tidak punya kuasa otoriti. Even kita yang menggelar diri kita sebagai orang Kristen. Karena apa? Tidak ada mezbah, tidak ada persembahan, tidak ada penyembahan, tidak ada hidup yang dijaga, tidak ada kekudusan. Sehingga ketika kita mengusir iblis itu tertawa. Siapa kamu? Saya kenal ini, tapi saya tidak kenal kamu. Itu ada dalam firman. Ya, jangan kita mencari mangsa. Tetapi jadilah penguasa. Dinyatakan di sini bahwa segala yang merayap di tanah dan segala ikan di laut berada dalam kekuasaanmu. Tuhan kata bukan hanya yang merayap, yang berjalan di atas segala makhluk yang hidup. Tetapi dia katakan ayat yang terakhir. Kini aku memberimu kesemuanya.
Amin. Kesemuanya, apalagi yang kita perlukan, semua telah diberikan oleh Tuhan. Oleh Tuhan kepada kita. Dan di dalam 1 Petrus 2 berkata bahwa tetapi kamu umat terpilih, para imam raja, bangsa suci umatnya sendiri. Kita adalah imam raja. Sebagai imam raja kita ada connection. Connection terus kepada Dia. Connection, direct connection. Tetapi kenyataannya banyak kita tidak punya connection. Mezbah tidak dibangun. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama dan musician. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedarlah posisimu di dalam Tuhan. Engkau bukanlah orang biasa, dan engkau sebenarnya setelah engkau terima Tuhan dalam hidupmu, bukanlah orang yang biasa-biasa. Bukanlah orang kebanyakan. Bukanlah orang yang mudah menjadi mangsa. Engkau bukanlah orang yang mudah diombang-ambingkan. Sebenarnya posisi kita itu adalah penguasa. Kitalah yang telah ditentukan dan telah ditetapkan untuk menjadi penguasa atas seluruh bumi. Apapun yang ada di muka bumi ini ada di dalam otoriti kita. Jangan mencari pecundang. Jangan mencari pecundang. Jangan mencari mangsa. Mari sekali lagi kita mau berkata, akulah imam rajani. Aku penguasa atas seluruh alam semesta. Aku orang yang diperkenankan. Sehingga aku mau melakukan segala sesuatu di dalam otoriti Kristus. Kita sebagai keluarga Tuhan di tempat ini, mari sekali lagi saudara berkomitmen dalam institusi kecilmu. Bangun mezbah. Bangun mezbah. Kalau engkau ingin hidup dalam otoriti Kristus, bangun mezbah. Mari sekali lagi kita sadar bahwa hidup ini adalah sementara. Segala sesuatu yang kita cintai, yang kita ingini, yang kita dambakan, yang kita idolakan di dunia ini pasti akan dihancurkan suatu masa nanti. Tetapi sekali lagi apa yang kekal itu adalah penyembahan dan hidup kita yang diperkenankan oleh Tuhan. Saya selalu ingatkan diri saya. Saya selalu ingatkan diri saya bahwa saya bukanlah orang yang biasa. Apa yang saya lakukan di atas muka bumi ini adalah hanya training, pelatihan untuk tugasan yang Tuhan akan berikan kepada hidup saya suatu masa nanti. Di dalam kerajaan Allah, saya tidak mau menjadi rakyat biasa. Saya tidak mau menjadi orang-orang yang biasa walaupun sudah masuk dalam kerajaan Tuhan. Saya mau menjadi seorang penguasa. Saya mau memerintah bersama-sama dengan Yesus. Saya mau menjadi orang yang akan melakukan pekerjaan yang sangat besar di dalam kerajaan Allah. Dan bukan hanya di bumi. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, miliki mental kerajaan Allah. Bukan mental pengecut, bukan mental mangsa, dan bukan mental rendah. Mental seorang pengalah. Mari kita miliki mental seorang penguasa. Mental seorang imam rajani. Mental seorang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan. Karena keadaan dunia ini akan lenyap suatu masa nanti. Tidak ada satu pun yang kita boleh harapkan
yang tinggal di atas muka bumi ini semuanya hancur lenyap. Maka satu masa kita akan dibawa bersama-sama masuk dalam kemuliaan, menjadi raja-raja penguasa di surga. Haleluya. Mari sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, aku dan seisi keluargaku mau melayani Tuhan, mau menyembah Tuhan. Haleluya. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Sekali lagi mari dengan sungguh kita mau berkata, aku dan seisi rumahku. Haleluya Jesus. Ini keinginan dan kerinduan hati kami Tuhan. Dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Amin Tuhan. Haleluya. Dan Yes Lord Jesus, ini komitmen dan kerinduan hati kami. Kami mau sebagai sebuah keluarga Bapa menyembah Engkau, memuji Engkau, bersama-sama menikmati janji-janji-Mu, karena segala janji-Mu itu adalah ya dan amin. Kami melihat karya-Mu yang besar, kami melihat perbuatan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Oleh itu kami mau bertekad, kami mau bersama-sama sebagai keluarga, baik sebagai institusi yang kecil, bahkan keluarga besar DMC Bahasa ini. Kami mau bersama-sama berkata, mau melayani Engkau, mau mempersembahkan apa yang benar, yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya Lord Jesus. melayani Tuhan seumur hidupku. Sekali lagi kita naikkan penyembahan ini dengan perlahan. Dan kita renungkan, aku dan seisi. Haleluya Lord Jesus. Aku dan seisi Haleluya Lord Jesus. memuji dan Yes Jesus. memuliakan-Mu, Yes Jesus. penebus Haleluya Lord Jesus. penyelamat, Hanya oleh kematian-Mu Tuhan Yesus dan kebangkitan-Mu, melalui darah-Mu yang kudus yang telah membenarkan kami, yang telah menguduskan kami, yang melayakkan kami sebagai imam-imam yang ada pada hari ini, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan untuk masuk ke ruang Maha Kudus, sehingga kami punya keberanian untuk menghadap takhta kasih karunia-Mu. Dan pada waktu itulah kami akan melihat bagaimana Engkau
memberikan berkat, memberikan janji, memberikan jaminan di dalam hidup kami masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini tekad kami untuk melayani Engkau. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan, sekali lagi sebagai anak-anak-Mu, kami ini imam-Mu Tuhan. Kami imam raja. Kami adalah bangsa yang kudus, yang telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal, dibawa keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Sehingga hari ini kami layak di hadapan Tuhan, membawa persembahan kami, membawa hidup kami, membawa korban kami. Kalau ada di antara Anda yang ada di sini yang belum menerima Tuhan, yang hari ini engkau katakan, iya aku mau menerima Tuhan dan menjadi imam dalam rumah Tuhan. Mari ikuti aku berdoa, mari ikuti saya. Tuhan, hari ini aku tahu kasih-Mu itu sempurna. Tuhan, aku tahu bahwa aku adalah orang yang berdosa dan tidak layak untuk menerima janji itu. Tapi hari ini, oleh karena darah-Mu yang membersihkan dan mengangkat semua dosa-dosa dan pelanggaranku, membuat sekali lagi aku diperbenarkan. Hari ini, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidupku, sehingga hidupku ditransform menjadi baru. Dan hari ini aku percaya dengan darah Yesus yang menebus dan menyucikanku, melayakkan aku untuk datang menghadap Bapa. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin melepaskan berkat bagi jemaat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu mulai hari ini. Diberkatilah engkau ketika engkau membangun mezbah dalam keluarga dan membangun mezbah pribadi sebagai imam di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kau lakukan menjadi berhasil. Karena berkat-berkat akan menyertai hidupmu. Berkat-berkat itulah yang membuatkan engkau perkasa. Berkat-berkat itulah yang menjadi jaminan dalam hidupmu. Berkat-berkat itulah yang membuatkan engkau besar dan menjadi penguasa atas muka bumi. Apapun yang kau lakukan berhasil semuanya. Dan apapun yang kau kerjakan di dalam nama Yesus akan menjadi berhasil dan berjaya. Biar mulai hari ini mezbahmu akan dibakar. Dan mezbah, di atas mezbah itu ada persembahan korban. Dan biarlah api dari Roh Allah yang hidup membakar mezbah itu. Dan ketika mezbah itu terbakar hangus, bau-bauan wangi-wangian naik di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang datang dari hatimu yang tulus. Dan disitulah perintah-perintah berkat akan diturunkan lebih lagi dalam hidupmu mulai hari ini. Dan sepanjang minggu ini engkau diberkati dalam semua yang kau lakukan. Dan diberkati engkau dan dilindungi engkau dari malapetaka. Dijaga engkau dari setiap musibah-musibah. Dan engkau akan menjadi berkat. 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 Engkau akan dipakai dengan leluasa. Menjadi buah mulut Tuhan. Menjadi senjata di tangan Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan di tangannya. Dan engkau akan melihat janji-janjinya mulai digenapi dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Dan setiap orang-orang yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya.